Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sama dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum saya memulai kajian ini, saya ingatkan dulu ya, mumpung masih ingat ini. Saya ingatkan, besok kita puasa. Namanya puasa Tasu'ah. Ya. Puasa Tasu'ah tanggal 9. Apa? Muharram. Besok lusa kita puasa lagi. Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau puasa Tasu'ah tanggal 9 Muharram itu merupakan puasa yang dicita-citakan Rasulullah. Mengapa kok dicita-citakan? Ya sebab Rasulullah menyebutkan jika kita coro Jawa menangi bulan Muharram tahun depan, kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Maka dikenal dengan puasa Tasu'ah. Ternyata belum datang Muharram tahun depan Rasulullah wafat. Ya. Jadi ini adalah merupakan puasa yang dicita-citakan, yang diinginkan Rasulullah. Walaupun Rasulullah tidak berkesempatan sebab maut telah menjemput beliau. Tapi puasa yang 10 Muharram atau Asyura itu memang yang disyariatkan pertama kali oleh Allah pada Nabi Musa alaihissalam. Sebab tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Ya, tanda syukurnya adalah berpuasa. Islam datang, Nabi Muhammad memberitahukan puasa itu tetap kita lanjutkan. Inilah dalam kaidah usul fikih disebut syar'um man qablana. Syariat-syariat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini syariatnya Nabi Musa itu. Tapi oleh Islam tetap dilanggengkan, diamalkan. Banyak syar'um man qablana itu. Ya. Pada saat kita haji, banyak sekali syar'um man qablana. Lempar jumroh atau balang jumroh, itu niru sapa? Niru Nabi Ibrahim. Jenengan Pak yang laki-laki khitan, niru sapa? Niru Nabi Ibrahim. Semua orang yang lagi sa'i
mlayu teko Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik ping 7 itu juga sang Imam Qoblana yang diamalkan pertama kali oleh Ibu Siti Hajar ya. Banyak asal Imam Qoblana itu. Nah, sekarang mari kita bicarakan materi ini supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Itu perlu dijelaskan tuh dalil judulnya itu 7 amalan berpahala haji. Ini perlu dijelaskan dulu ya judul ini. Pak, kalau kita membaca kitab-kitab hadis, maka sabda Rasul itu bisa kita pilah-pilah. Ono sabda Rasul, perbuatan Rasul, ikrar atau takrir para sahabat berkenaan dengan hukum. Maka hadis-hadis ucapan-ucapan Rasul terkait dengan hukum dikumpulkan dalam kitab Al-Ahkam, kitab hadis-hadis hukum ya. Contohnya ono kitab Bulughul Maram, kitab hadis hukum itu ya. Wonten malih Nailul Autor, kitab hadis hukum. Kitab-kitab hadis hukum, bab pertama yang dibicarakan adalah bab tentang toharoh, bab air. Sebab pada saat kita membahas itu, kita diajak untuk membersihkan badan, bab toharoh. Berikutnya wonten hadis-hadis targhib, hadis-hadis motivasi ya. Jadi wonten kitab hadis motivasi dikumpulkan oleh ulama-ulama. Hadis ini kemudian diberi nama targhib, at-targhib. Contohnya wonten kitab Riyadhus Shalihin, itu kitab targhib itu. Biasa kalau kitab targhib, bab pertama yang dibicarakan bab taubat dan niat suci. Sebab taubat itu membersihkan batin. Begitu. Dadi ojo ndolek hadis hukum nang kitab Riyadhus Shalihin, keliru. Ya, carilah di kitab-kitab hadis hukum, termasuk Bulughul Maram, Nailul Autor gitu. Sebab hadis Riyadhus Shalihin itu hadis bab targhib, motivasi. Bagaimana fadilah dari sholat berjamaah, nah, itu di kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana kita etika bermusafir, bertetangga, berumah tangga, berpakaian, tidur, makan, itu ada di kitab targhib, di kitab Riyadhus Shalihin ya. Kumpul nih malih wonten kitab bab etika, bab akhlak. Bagaimana etika seorang anak pada orang tuanya, bagaimana etika orang tua terhadap anak. Bab khusus dikumpul namanya kitab Adabul Mufrad. Nah, itu wonten kitab Adabul Mufrad, ditulis kalian Imam Bukhari. Nah, sekarang ini 7 amalan berpahala haji. Ini kitab hadis motivasi. Ya. Apa motivasi? Dorongan untuk berbuat baik. Munculnya sabda-sabda Rasul yang berbentuk motivasi disebabkan pernah terjadi orang-orang fakir, orang-orang miskin di Madinah ngresulo. Apa ngresulo itu? Sambat, curhat nang Nabi. Apa sambate wong fakir wong miskin? Wahai Rasul, enak ya dadi wong sugih. Wis suwe nek sugih enak. Ya enak ya dadi wong sugih. Bisa haji, bisa umroh tiap tahun,
bisa berjihad dengan hartanya, dia bersedekah. Wae korban bisa beli sapi, beli onta. Enak ya dadi wong sugih. Tapi Rasul, orang-orang kaya dia berpuasa seperti kami-kami yang miskin puasa. Orang kaya sholat seperti kami yang miskin-miskin ini sholat. Mereka berdoa berzikir seperti yang kami miskin-miskin ini berdoa dan berzikir. Seakan-akan ajaran Islam, amalan Islam telah diborong habis oleh orang-orang kaya. Iku sambate wong-wong fakir, wong-wong miskin. Maka muncullah sabda Rasulullah berbentuk motivasi. Supaya apa? Supaya orang miskin itu bangkit, tidak merasa minder di depan orang-orang kaya. Ya. Contoh, Pak. Waktu Idul Adha, orang-orang kaya beli onta, orang-orang kaya beli sapi untuk kurban. Balik ono wong miskin ngomong, enak ya Rasulullah, wong sugih kuwi enak. Iso tuku onta, iso tuku sapi disembelih. Entuk pahala yang besar. Kami yang miskin-miskin tidak pernah mendapatkan itu. Ya, biasa kan sahabatnya gitu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah saat mau menyembelih hewan kurban. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahabi. Dengan namamu ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Terimalah kurban ini dari keluarga Muhammad. Terimalah kurban ini dari umat Muhammad. Umat Muhammad di sini yang maksud adalah orang-orang fakir, orang miskin. Tidak berlaku untuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu harus membeli hewan ternak untuk kurban. Sementara orang-orang miskin ditanggung oleh Rasulullah mendapatkan pahala kurban dari doanya Rasulullah. Wa min ummati Muhammad. Ini hadis bukan hadis hukum ini hadis motivasi supaya wong melarat, wong miskin ingin mau boten minder. Ya, nah makanya nanti kita perhatikan apa sabda-sabda Rasulullah tentang 7 amalan berpahala haji luar biasa. Bukan omong kosong. Sebab apa? Rasul kalau memberikan semangat itu bukan khusuan geler-meler Pak, ben adem atine, ben enggak. Kalau dikatakan berpahala seperti haji, betul dapat pahala seperti pahala haji. Orang bujuki ngono itu. Rasul tidak pernah akan mengingkari apa yang diucapkan. Nah, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan. Sing wis ngaji, sing wis haji ngaco. Sing wis haji ngaco. 1, alhamdulillah, 2, 3. Sing wis bolak-balik umroh ngacung. Koyok-koyoke wong fakir miskin kabeh. Koyok-koyoke fakir miskin kabeh. Ya, enggak apa-apa. Nanti diperhatikan baik-baik ya, baik-baik. Lalu sekalian, jenengan pun tersinggung, iku guyon ya, guyon. Engko nang ngamuk-ngamuk, wis mesti aja diundang saukani, aja gelem ngajine kene. Aja, guyon ya, guyon. Pendahuluannya. Coba perhatikan baik-baik ya. Dalam beberapa keterangan hadis dijelaskan ada beberapa amalan yang kalau dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Ikhlas itu murni karena Allah. Ono wong beramal soleh bukan karena apa-apa, karena ikhlas, murni karena Allah. Sampean Pak nang Masjid Baru Arkom ikut ngaji murni karena Allah, bukan karena isine kotak. Ya. Murni karena Allah. Dan istiqomah, konsisten. Istiqomah itu zaman kula ngaji pesantren riyen. Kiai ini ngomong, istiqomah itu ajeg.
Ajeg iku cara Jawa. Ajeg iku terus menerus, istiqomah, konsisten, berkelanjutan. Itu ajeg namanya, ya. Maka pahala dari amal tersebut setara dengan pahala haji. Wah, luar biasa. Sementara pahala haji itu disebutkan dalam sabda Rasul, al umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadis ini Pak Sahih Bukhari. Ya. Temenan nih Sahih Bukhari. Hadis nomor 1650. Umroh satu dengan umroh berikutnya. Jenengan umroh tahun 2010, umroh lagi 2020. Selang 10 tahun itu dihapus dosa-dosanya. Ini luar biasa umroh itu, ya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur. Mabrur duduk mabur, dan haji yang mabur. Apa ini ngetren doro ya. Haji mabrur, haji sing diterima Gusti Allah. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Haji sing diterima itu pahalanya masuk surga, gak ono balasan lain kecuali surga. Sementara ada amalan-amalan yang bisa sama dengan pahala haji. Luar biasa, makanya nanti diperhatikan baik-baik, ya. Maka teman-teman kita yang sekarang berdatangan haji, mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur. Sing lanang, sing wedok mabruroh. Ya. Ono mabrur, ono mabruroh. Ono haji, ono hajjah. Gitu ya. Tapi sekalian, sekarang apa amalan tersebut? Perhatikan baik-baik ya. Satu, Pak. Pergi ke masjid untuk mencari ilmu. Nah, ini yang sangat banyak dilupakan orang. Seakan-akan orang ke masjid itu sholat saja. Enggak, Pak. Ke masjid itu, Pak, mencari ilmu. Makanya tugas takmir menghidupkan masjid itu dengan banyak-banyak, sesering mungkin ada majelis zikir, majelis taklim. Sebab masjid itu tempat mencari ilmu. Pak, sampai sekarang coba dititeni ya, dititeni. Sholat Jumat tidak dianggap sah jika tidak ada khutbah sebelumnya. Ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sama dengan kuliah umum di perguruan tinggi, di kampus-kampus. Ini transformasi keilmuan. Saking pentingnya Rasulullah menginstruksikan ansitu wasma'u, diam dan dengarkan saat khotib menyampaikan khutbahnya. Itu kuliah umum, kayak dene rektor memberikan kuliah umum pada semua mahasiswanya. Mahasiswa semua harus ikut, ada kuliah umum dari pejabat negara. Wah, ya. Dan saking pentingnya, tidak boleh orang kemudian ngomong-ngomong saat adanya transformasi keilmuan di masjid itu. Nah, itu harus diperteni. Nah, saya coba sing gregetna iku akeh jamaah sing rada goblok. Ya. Rada pinter. Ya, rada goblok. Apa kok rada goblok? Pak, khutbah diucapkan oleh khotib dengan berapi-api, dengan doktrin-doktrin. Dadak sing ngerungokne, Pak, main HP. Ana ngono iku. Teko wonge, jejeken wong. Yo. Ono khotbah gak dirungokno, asik main HP, lah kurang ngajar jenenge. Wong ngomong-ngomong karo konyol bisik-bisik ora entuk. Amsitu wasma'u, diam dan dengarkan. Datang ngomong-ngomong iki ora entuk. Iki tambah nemen. Ditinggal main HP. Goblok kan ya. Nek sampean ngono Pak, wis nang dilereni, ojo diulangi meneh.
Ya. Pak, nang ndi dalile gak entuk main HP. Zaman Rasul durung ono HP. Maka tidak ada hukum di situ. Nah sekarang teknologi maju, ada HP macam-macam. Kita tidak boleh ngomong-ngomong, itu artinya tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Fokus pada memperhatikan kuliah umum yang disampaikan oleh khotib itu. Transformasi keilmuan. Fungsi masjid itu tempat mencari ilmu. Nah sekarang fungsi itu diambil alih oleh institusi tertentu, jenenge sekolahan. Bikin zaman Rasul durung ono sekolahan, nek belajar nang masjid. Pak, pendekatan sejarah. Zaman Rasulullah terjadi perang, namanya perang Badar. Perang yang bersejarah dalam Islam. Allah mentakdirkan dalam perang itu pasukan Islam menang. Akibatnya apa dari kemenangan itu? Banyak ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang ya. Duduk jenenge wong. Ada ghanimah. Ono tawanan perang. Wis begitu perang usai, pasukan-pasukan kafir Quraisy dari Mekah tertawan dibawa ke Madinah. Dijadikan tawanan perang. Rasulullah memanggil para sahabat untuk rapat di masjid itu. Iki enake diapa tawan perang ini. Umar bin Khattab langsung usul dipateni ae. Gak kakean cangkem dipateni wae Rasul. Sebab apa? Dulu orang-orang ini waktu kita di Mekah dia zalim pada kita. Lihat itu Bilal bin Rabah diantemi diajar habis-habisan saat di Mekah. Sekarang tertawan, jadi tawan berangis patenia itu. Usul jenenge rapat, Pak. Ono usul meneh. Abu Bakar jangan dibunuh. Dia itu saudara kita, satu suku dengan kita. Suku apa? Suku Quraisy. Pak, suku Quraisy itu suku yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sampai ada nama surat dalam Al-Qur'an, namanya surat Al-Quraisy. Itu bukti suku Quraisy dimuliakan oleh Allah sampai dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an. Li'ila fi Quraisy. Al-Quraisy. Ya. Ojo dipateni. Wis ngene ae, kata Abu Bakar. Kita bebaskan dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya harus mau mengajarkan ilmu baca tulis. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi banyak yang masih buta huruf. Pasukan-pasukan yang jadi tawanan perang itu harus mengajarkan baca tulis. Lah nang ndi nang masjid, belajarin nang masjid. Masjid berfungsi seperti sekolahan, seperti al-madrasah. Gone wong belajar. Ini realitas sejarah. Nah saiki ora. Wis nek belajar ojo nang masjid, tak gawe nang gedung dhewe jenenge sekolahan. Akhirnya apa? Masjid gak ono wong belajar. Ya. Masjid juga tempat mengobati orang sakit. Begitu pasukan perang datang dari medan perang, ono sing kena tombak, ono sing kena panah, ono sing kena sebetan pedang, ditambani, Pak. Di mana? Di masjid. Masjid berfungsi seperti rumah sakit. Itu fungsi masjid. Ya. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Baitul Arqam nanti bisa dikembangkan. Engko di sebelah kono kayak ruangan khusus, didirikan poliklinik. Gak apa-apa. Malah bayar kayak itu kan itu teknis ya, teknis. Lah kok iya gratisan kok dukun. Ya, dirikan poliklinik di situ. Engko nek wis rame wong padha antri nang poliklinik kongkon nang jero masjid. Salat duha dhisik, salat tahiyatul masjid dhisik. Coba. Apa ndak luar biasa? Ya.
Saiki ora ana ngono iku. Nek lara aja ditambah nang masjid, tak gawe gedung dhewe jenenge rumah sakit. Nek rapat aja nang masjid, tak gawe gedung dhewe jenenge balai RT, balai RW. Ujung-ujungnya tak gawe gedung DPR kanggo rapat. Pada zaman Rasul rapat itu di masjid. Arepe perang ngoten nggih, kumpul sahabat-sahabat. Ya apa enake iki? Seperti ada perang yang kemudian Rasul mengatakan, perang ini kita sambut di dalam kota atau kita sambut di luar kota. Dirapatkan di masjid. Muncul usulan dari Salman Al-Farisi. Kita hadapi perang musuh itu di dalam kota saja. Terjadi perang kota. Untuk menghambat laju masuknya pasukan musuh ke dalam kota, kita gali parit. Maka terkenal dengan perang Khandaq. Perang parit. Dirapatkan di mana? Di masjid. Rapate nang masjid. Saya kira ono rapat nang masjid. Rapate nang balai RT, nang balai RW, nang gedung-gedung DPR. Pak, ada yang tertinggal. Kalau dulu orang sakit ditawani masjid, wis tak boyong wae rumah sakit. Jadi wong sing lara diboyong nang rumah sakit. Wong sing belajar diboyong nang kampus. Sing rapat diboyong nang gedung DPR. Ono sing keri, Pak. Apa? Ruhul jihadnya tertinggal. Padahal ini yang sangat penting. Ruhul jihadnya tertinggal di masjid. Sampeyan loro, Pak, digawa nang rumah sakit, pakai BPJS. 3 dina dirawat. Waras gak waras mulih kalian. Ijek remek kongkon mulih sebab wis 3 dina. Apa? Sebab ruhul jihadnya tertinggal di masjid. Tidak ada ruhul jihad di rumah sakit. Kula niki nate ngalami, Pak. Zaman anak saya sakit, bukan saya yang sakit, anak saya yang sakit. Dibawa ke puskesmas kecamatan, dirujuk, Pak, nanti ke rumah sakit ini. Tidak boleh menyebutkan nama rumah sakit, itu branding asalnya. Pak, nanti saya rujuk ke rumah sakit ini. Jenengan ke sana. Sebab di puskesmas tidak ada alatnya. Ke rumah sakit itu, Pak. Apa kata suster? Pak, tidak ada kamar. Saya bilang, loh, saya ke sini itu kan ada rujukan ini. Maka saya ke sini. Tidak apa-apa, Bu suster. Saya nanti bayar sendiri, bukan pakai BPJS. Bayar sendiri. Cash. Sebentar, Pak, tak carikan. Ujung-ujungnya ono kamar. Lah ngono, Pak. Sampai ono pangucapan, ojo loro nek gak duwe duit. Ya. Ojo loro nek gak duwe duit. Sebab apa? Ruhul jihadnya tertinggal di masjid. Tidak ada jihad di dalam rumah sakit. Iki akibatnya, Pak. Termasuk sekolahan. Anak sampean pinter, ojo ngipi dadi dokter. UKT-nya tinggi. Ya, ratusan juta untuk bisa kuliah di perguruan tinggi jurusan kedokteran. Sing kuliah dan kedokteran wong sugih-sugih tok. Sing goblok-goblok, sing miskin-miskin, walaupun pinter gak iso. Akhirnya ono ide impor dokter naturalisasi. Sakjane ora goblok perkara rakyat, sebab rakyat ora itu akses belajar kedokteran. Wah iki, Pak, akibatnya kampus yang tidak ada ruhul jihadnya. Ya, dulu enggak belajar di masjid. Ruhul jihadnya ada. Dan seterusnya, termasuk rapat. Rapat ojo nang masjid, nang gedung DPR. Akibatnya apa? DPR akeh sing judi, terlibat judi online.
Masyarakat wis ora usah judi, wis diwakili karo DPR. Ya. Sekarang kan ada 1.000 lebih itu kan yang tertangkap DPR judi online. Jadi masyarakat wis ora usah milih judi, wis diwakili karo DPR. Iku akibatnya rapat nang DPR rukul jihadnya ndak ada. Itu Pak. Tidur. Ya. Perhatian baik-baik sekarang. Pergi ke masjid untuk mencari ilmu. Ada dalilnya. Siapa dalilnya ya? Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjah tamah hajjatuhu. Hadis ini Hasan li ghairihi, riwayat dari At-Tabrani. Siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberi pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Itu orang bujuk ini. Makanya jenengan di sini nih, majelis taklim, majelis keilmuan. Kalau jadikan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan pahala seperti pahala haji. Coba, ini luar biasa. Makanya Pak, nyuwun sewu nggih. Iki masukan kanggo takmir, ya. Pak Takmir, saya usul 2. Nomor 1, nek ngaji sediakno kacamata. Ya. Tuku kacamata sing akeh nang kene ya. Ngaji ku maca, taklim, iqra di situ. Ya, maca. Makanya saya senantiasa mengirim file untuk difotokopi. Ngaji ku sing temen, sing serius, sebab pahalanya luar biasa ya. Seperti pahala haji, sementara pahala haji itu tidak ada lain kecuali surga. Sing temenan. Nomor 2 takmir, sampean tuku pulpen 2 kotak. Ya. Wis disediani kacamata, wis disediani pulpen. Sebab nanti Pak ada keterangan-keterangan yang mungkin di makalah ndak ada. Sampeyan tulis. Gitu loh. Itu jenenge ngaji. Ya. Saya ndak akan menuntut yang tinggi-tinggi. Kita gundul enggak usah, abot. Sampeyan ilmu alatnya gak ono. Ya, saya jadi gini aja yang ngaji ngerti dalile, paham maksudnya, amalkan. Perlu dicatat. Sebab saat ini nyuwun sewu, kata Bu, Pak nyuwun sewu. Wong ngaji saat ngaji, Pak. Nggih ya, nggih, les niku, les nggih. Iku nang ngone masjid. Barang mulai lali. Ya. Nah, makanya perlu ditulis, dicatat. Lanjut, Pak. Nah, ini kan ada fungsi masjid zaman Rasul, ya kan? Di dalam makalah itu udah ada. Iya, dalam makalah udah ada. Nah, kalau jenengan sekarang pakai HP, enggak apa-apa, foto aja. Ya. Nah, dia ada sekian. Masjid tempat orang sholat. Al-masjidu itu ada tempat sujud. Tegasnya tempat sholat. Masjid itu juga dulu seperti sekolah, majelis taklim, transformasi keilmuan. Tadi ada saya sebutkan khutbah Jumat. Ini seperti kuliah umum di perguruan tinggi, ya. Tempat musyawarah, ya, dan seterusnya. Kita lanjut. Habis sekalian, yang kedua, berwudu di rumah dan istiqomah sholat berjamaah di masjid. Ada sabda Rasulullah yang diabadikan dalam Sunan Abu Daud, hadis nomor 471. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubah fa ajruhu ka ajril haji al muhrim wa man kharaja ila tasbihil duha la yansibuhu illa iyahu fa ajruhu ka ajril muktamir. Hadis ini Pak berderajat hasan li ghairihi. Dalam
manhaj tarjih Muhammadiyah, hasan li ghairihi itu bisa dijadikan dasar amalan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, Pak, Bu, menawi jenengan ten masjid, wudune nang omah. Dene engko sampean nang dalan kok ngentut, ora usah mulai. Sebab takmir sudah menyediakan tempat wudu. Tapi jenengan kalau ke masjid, hendaklah wudu dulu di rumah. Sebab hadisnya jelas, sapa wong sing metu teka omahe dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat wajib, maksudnya ke masjid, ya. Maka pahala seperti pahala orang yang haji yang sedang ihram. Luar biasa, ya. Dan barang siapa keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat duha, dia tidak mempunyai niat kecuali untuk sholat duha di masjid itu, maka pahala seperti orang sedang umroh. Dieling-eling, iki dudu hadis hukum, iki ngono hadis motivasi, agar orang Islam itu tidak mudah-mudah meninggalkan masjid. Sing sering-sering lunga nang masjid. Saya berharap mudah-mudahan jenengan yang di sini nih, yang hadir di majelis ini bisa umroh, bisa haji. Nanti kalau jenengan umroh, pas jenengan ke Madinah, oleh mutawif, oleh pembimbing tawaf, pembimbing umroh, jenengan akan dibawa keluar kota Madinah pagi hari. Dijak melencer ke arah selatan kota Madinah sekitar 7 km. Di selatan kota Madinah itu ono dusun jenenge Kuba. Di dusun itu ada masjid namanya Taqwa. Setiap hari Kamis Rasulullah sering ke situ, ya, hari Kamis ke situ. Untuk apa? Untuk melaksanakan 2 sholat tahiyatul masjid dan sholat duha di situ. Kemudian Rasul menyebutkan, siapa yang sholat di masjid ini pahalanya seperti pahala umroh. Iku hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Nah gitu ya. Makanya nanti kita harus tahu amalan apa yang bisa sebanding dengan pahala umroh, pahala haji. Sering-sering ngonang masjid, ya, untuk sholat berjamaah. Kita lanjut nomor 3, membaca tasbih, tahmid, takbir setelah menegakkan sholat fardu. Ojo sampai ono wong kedurus gini, jamaah Baitul Arqam ini sholat lamcing. Apa lamcing? Mari salam pelencing. Saya kira ono ngono iku. Sing akeh yen mari salam buka HP. Iya. Nah, hati-hati. Ya. Apa maneh salate nang omah. Mari salam buka HP. Sementara Rasulullah menganjurkan nanti ada ya. Hadisnya Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Karena hadis cukup panjang, saya baca dulu saja terjemahannya ya. Hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 798. Pernah datang para fuqara kepada Nabi. Pak, ono fakir, ono miskin. Apa bedane? Ki kudu ngerti. Fakir iku bahasa Arab, miskin juga bahasa Arab. Masuk dalam bahasa Indonesia menjadi kata majemuk, fakir miskin. Iku ono bedane. Kalau fakir itu apa? Fakir itu orang yang nganggur, tidak punya pekerjaan. Akibat tidak punya pekerjaan, dia tidak punya pemasukan. Akibat tidak punya pemasukan, dia jatuh miskin. Padahal dia doyan mangan. Benak wong nganggur gak doyan mangan. Wong nganggur itu ya mangan loh, Pak. Ayo,
Wong nganggur iku ya mangan. Terus ya apa? Lah iku wong fakir. Kalau miskin beda. Miskin itu dia punya pekerjaan. Dia punya penghasilan, tapi nggak cukup. Nah, itu miskin. Gajine Ustaz 2,5 juta. Anake 7 doyan mangan kabeh. Sekolah kabeh, ora cukup duit 2,5 juta itu. Ya. Nah, ini miskin. Ya. Jadi beda, fakir dan miskin itu beda. Kira-kira luwih nemen sing ndi? Fakir luwih nemen sebab dia nganggur, ndak punya pemasukan. Mangane doyan. Ya. Lah nek miskin enggak. Kerja ya kerja, penghasilan punya penghasilan, tapi nggak cukup. Nah, itu miskin, ya. Nah, balik ke sini, Pak. Pernah datang orang-orang fakir kepada Nabi, seraya berkata, nah, ini curhati orang-orang fakir miskin. Orang-orang kaya dengan harta benda mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Oh, itu curhati orang-orang miskin. Enak ya tapi wong sugih. Mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat. Deloken nek rapat RW. Sing usul wong sugih kabeh menang. Ngrungokno wong sugih lagi usul. Padahal usulannya gak pokro. Usulannya gak pokro, tapi sing usul wong sugih kabeh menang. Balik saiki. Sing usul wong melarat. Ora patek dirungokne. Nah, iki pengalaman aku tahu dadi ketua RW. Tak delok ora wong tak delok ora rapat usul, sing usul sugih. Kau kabeh padha meneng. Tak batin ngene kelakuane wong. Wah, arek sing usul wong melarat, ora patek ono sing gatekno. Oh kan. Ngono Pak sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi ku ono ngono iku. Makanya dia mengatakan orang-orang kaya dengan harta benda mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Karena mereka melaksanakan sholat seperti kami yang miskin-miskin ini sholat. Mereka saum berpuasa seperti kami yang miskin-miskin ini puasa. Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka. Dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa bersedekah, dia bisa pula berjihad dengan hartanya. Umroh, Pak, tiap tahun umroh, saking akeh duit. Wah, iku sambate wong melarat nang Nabi. Akhirnya Nabi memberikan motivasi. Motivasi. Pak, niki hadis sahih Bukhari, ya. Apa motivasi Nabi? Maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian ambil sebagai amal ibadah, kalian akan dapat melampaui derajat orang-orang yang mengalahkan kalian tersebut. Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amalan ini. Sehingga kalian menjadi terbaik di antara kalian di tengah-tengah mereka. Kecuali jika ada orang yang mau mengamalkan seperti yang kamu amalkan. Apa amalan itu? Bertasbihlah, ucapan subhanallah. Bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah. Dan takbirlah, ucapkan Allahu Akbar. Di setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Makanya ojo lancing. Ya. Subhanallah, subhanallah, ping 33. Alhamdulillah, 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 ping 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ping 33. Pahalanya sama dengan orang-orang kaya yang sedang haji, sedang umroh, sedang berjihad, sedang bersedekah. Kan luar biasa. Iki ngono hadis motivasi, duduk hadis hukum. Ya. Wah, ning ngono ora usah lunga kaji wis ngomongnya subhanallah alhamdulillah.
Oh, ndak begitu. Sing sugih punya kewajiban dengan kekayaannya haji, umroh, jihad, sedekah dengan hartanya. Ya, ojo terus gampangne kalimat ini. Nah, Bapak sekalian, sesempit-sempit waktu, jangan sampai kita sholat itu lamcing. Dileng-eleng Bu, ya. Ini kadang-kadang nyun sewu, menawi jenengan tur, jenengan dharma wisata, jadi turis lokal. Nanti, oh, nanggone Jogja semisal, nang Malang. Bareng sholat nanggone tempat rekreasi coba percepetan. Begitu salam langsung melayu nang masjid, melayu nang bis. Sebab apa? Khawatir ketinggalan. Maka Rasul pun mengajarkan ada 4 kata yang harus kalian ucapkan sebagai pengganti ini. Beda suwe-suwe, patang ucapan. Ini gak ono ngene. Makanya perlu pulpen. Makanya perlu nulis. Ucapan apa itu? Jika kalian tidak punya waktu untuk berzikir berpanjang-panjang, berlama-lama, ucapan Subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Yang kedua, Subhanallah midada kalimati. Subhanallah midada kalimati. Ucapan 3 kali. Yang ketiga, Subhanallah zinata arsy. Subhanallah zinata arsy. Yang keempat, Subhanallah ridho nafsi. Subhanallah ridho nafsi. Masing-masing salah marrah 3 kali. Ya, baru kita berkemas-kemas untuk meninggalkan tempat sholat. Itu saking sayangnya Rasulullah pada umatnya. Sugih Pak, tapi gak duwe waktu gara-gara seperti tadi itu tur ya. Apa meneh sing melarat gak duwe waktu. Ya. Asline males wiritan. Ya. Ucapan Subhanallah adada khalqi. Maha suci Allah sebanyak makhluknya yang tercipta. Nah, kan? Kalau Subhanallah, 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 P33, ini enggak Subhanallah adada khalqi. Maha suci Allah sebanyak makhluk yang tercipta. Piro akeh makhluk ora kekitung. Yang kedua, Subhanallah zinata arsy. Nggak urut nggak apa-apa ya. Subhanallah zinata arsy. Maha suci Allah seluas langitnya. Ars itu langit. Maha suci Allah seluas langitnya. Siapa yang tahu luasnya langit? Langit itu ono 7 sab'a samawat. Ya. Subhanallah midada kalimati. Maha suci Allah sebanyak kalimat-kalimatnya. Siapa yang mampu menafsirkan dengan lengkap firman-firman Allah? Tidak ada. Banyak tafsir, banyak ahli tafsir, berbeda-beda. Karena apa? Saking luasnya kalimat Allah, kalamullah. Ya. Yang terakhir, Subhanallah ridho nafsi. Maha suci Allah seluas ridhonya. Ridho Allah luar biasa. Ya, nah sekalian, maka saya tekankan tadi, wis takmir sediakan kacamata, sediakan pulpen. Goles mari ngaji dibalik meneh. Cukup boleh, ya. Wah, enak kon ngaji nang ngene Baitul Arqam. Entuk kotak, entuk kacamata, entuk pulpen. Bangkrut takmire. Ya, jadi iki usulan supaya ngaji kita serius. Mulih gawa ilmu, lha ngono lho, Pak.
iso diamalne kan luar biasa ya. Nah, sekalian, saya kira cukup pada waktunya habis. Sebenarnya ada hal yang sangat penting, Pak. Ini, masalah ini. Masih penting-penting ya, termasuk yang ini. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan gara-gara ana wong wedok nangis nang Madinah. Gara-gara ana wong wedok nangis inilah yang kemudian Rasulullah bersabda ini. Apa kok wedok nangis waktu haji wada, Pak? Orang-orang kaya, semua orang Madinah yang kaya-kaya kabeh lunga kaji bareng Nabi. Ana wong wedok nangis sebab gak iso lunga kaji. Ditakoni karo Nabi, "Apa sampean kok nangis?" "Wahai Rasul, saya tidak bisa haji sebab saya ketinggalan kendaraan. Ora ono kendaraan. Saya punya kendaraan 2. Kendaraan zaman itu unta. Saya punya unta 2. Unta pertama dipakai oleh ayah saya. Unta kedua dipakai oleh ayah saya untuk memuat perbekalan haji. Akhirnya aku gak iso mau haji." Nangis orang ini. Maka muncullah sabda Rasulullah, "Iktamiri fi Ramadan fa inna umratan fi Ramadan takdilu hajjah." Hadis ini sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Berumrohlah pada bulan Ramadan karena umroh pada bulan Ramadan setara dengan ibadah haji. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pula ini. Sahih Bukhari, Pak. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah au hajjata ma'i. Umroh pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau sebanding dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Luar biasa. Ini sahih. Dan Nabi tidak kemudian menipu, bujuk, enggak. Betul, dia akan mendapatkan seperti pahala haji. Makanya Pak, subhanallah, mudah-mudahan jenengan bisa haji, jenengan bisa umroh, ya Pak. Haji dan umroh itu undangannya Gusti Allah. Mbuh ya apa carane Allah mengundang? Aku wis ngerasa ngono itu. Saat saya kena stroke, ini pembuluh darah otak ini pecah, Pak. Saya di ICU, mangan ngombe lewat ini, Pak. Pasang selang di sini. Di alat vital dipasang kateter, dimasukkan ruangan khusus. Pembesuk tetangga-tetangga, teman-teman kita mengatakan, "Pak Imam Syaukani kritis, orang harapan sembuh." Sampai ono jamaah sing nadar. Apa nadar? Janji. Ya, ujar. Dan ujar itu, Pak, diucapkan di depan istri saya. "Nanti kalau Ustadz Imam Syaukani sembuh, saya berangkatkan umroh." Begitu saya sembuh, Pak, saya ditanya sama orang itu, "Ustadz Syaukani sudah siap untuk umroh? Kalau sudah siap, kita berangkat." Saya stroke, Pak, belum 1 tahun berangkat umroh. Bukan perkara kakean duit, tidak, tapi aku diumroh ning wong. Iku ngono undangan Gusti Allah. Ya. Zaman sekarang miskin, fakir, Pak, umroh gawe mangan repot. Lho ndak boleh begitu. Jenengan harus punya keinginan untuk umroh, harus punya keinginan untuk haji. Begitu undangan Allah datang, berangkat jenengan. Tapi nek wis ora duwe rasa kepengin, Pak, repot. Masih atau sampean paribasan bantalan duit sampean akeh, awak sampean sehat, nek gak karep budal, rangi ro budal sampean. Mane kudu duwe cita-cita bisa umroh, bisa haji. Ya. Nah, itu pentingnya ngaji. Tahu amalan apa yang namanya setara sebanding dengan haji. Semata pahala haji itu tidak ada lain kecuali surga. Ono amal-amal. Oke. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.